ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke studio besar, jadi nggak sia-sia perjuangan kita di sini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya. Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terpaksa Menikahi Tuan Muda tayang di ANTV setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan alur yang semakin seru. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak sinopsis cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda tanggal 1 Desember tahun 2021 berikut ini. Kinanti sedang pergi menemui Radit di sebuah kafe untuk membalas semua perbuatan Radit yang selama ini telah berusaha merusak rumah tangganya. Sesampainya di sana, Kinanti pun berpura-pura bahwa dirinya ingin bercurhat kepada Radit bahwa rumah tangga Kinanti saat ini sedang ada masalah. Radit yang mendengar perkataan Kinanti pun merasa senang karena Radit mengira sebentar lagi dia akan berpisah dengan Abi. Sementara itu Kinanti yang telah mengetahui bahwa Radit diam-diam ingin mendekati Kinanti dan merusak rumah tangganya. Kinanti pun memberi harapan palsu kepada Radit bahwa dirinya merasa nyaman dan bisa jatuh hati kepada Radit. Sehingga pada saat Kinanti akan pergi meninggalkan Radit dari kafe tersebut, Radit pun memegang dan mengelus-elus tangan Kinanti dengan lembut sambil mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi teman curhat Kinanti. Kinanti sudah mengetahui jika Radit sedang mencoba mendekati dirinya. Ia membiarkan Radit memegang dan mengelus-elus tangannya. Karena pada saat itu Kinanti telah merencanakan sesuatu untuk membalas semua perbuatan Radit yang selama ini diam-diam ingin merusak rumah tangganya. Setelah Radit memegang tangan Kinanti, kemudian Kinanti pun pamit pergi meninggalkan Radit. Namun pada saat Kinanti baru saja keluar dari kafe tersebut, Kinanti pun berhenti dan mengatakan dalam hatinya bahwa Pak Radit benar-benar orang yang sangat jahat, orangnya licik dan juga penipu. Singkat cerita, Radit kembali mengajak Kinanti untuk bertemu di sebuah kafe. Kinanti yang saat itu ingin membalas semua perbuatan Radit, Kinanti pun kembali berbohong kepada Abi bahwa dirinya akan meeting dengan klien barunya di suatu tempat. Saat di kantor, Kinanti terlihat menjatuhkan barang di ruang kerjanya. Di sana Kinanti terlihat sangat grogi dan ketakutan setelah Kinanti menjatuhkan barang tersebut. Abi yang melihat Kinanti menjatuhkan barang lalu datang ke sana dan mengatakan, "Kamu jangan ceroboh." Rupanya saat itu Kinanti merasa khawatir dan ketakutan karena sebelum Kinanti masuk ke kantornya, Kinanti telah berbohong kepada Abi bahwa dirinya saat itu telah pergi menemui Radit di kafe.
Lalu bagaimanakah kelanjutan alur cerita dari sinetron Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya? Jika di episode sebelumnya Kinanti berhasil mengungkap siapa sebenarnya Raditya dan Dharma, kali ini Kinanti mencurigai Anita. Menurutnya, kelakuan Anita mirip-mirip dengan Dharma alias Raditya yang ingin menghancurkan dirinya dan Abimana. Pelan namun pasti Kinanti mulai memasang jebakan untuk mengetahui seperti apa si Anita itu. Jika benar seperti firasatnya, maka Kinanti tidak akan tinggal diam. Dia bahkan tidak segan-segan melaporkannya pada Abimana. Sementara itu, seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya, Anita memperkenalkan anaknya Reno pada Raditya. Maksudnya agar Reno tahu kalau Dharma adalah Raditya. Ketiga sosok pengacau ini kemudian berembuk dan merencanakan aksi untuk menghancurkan Abimana dan Kinanti yang saat ini tidak lagi dibela oleh David. Hanya dalam pertemuan itu, Raditya meminta agar aksi mereka mencelakai dan menghancurkan Abimana jangan sampai mencelakai Kinanti. Raditya berkata jujur jika dirinya sangat ingin memperistri Kinanti. Di adegan lainnya lagi terlihat Anita yang terus-terusan dipaksa Eyang Marta untuk menikah. Anita bahkan sudah disiapkan seorang laki-laki bernama Firman untuknya. Sayangnya Anita terus berkelit. Kemungkinan yang akan terjadi dalam episode nanti adalah Anita akan menolak permintaan Eyang Marta. Barangkali Anita beralasan jika dirinya dan Firman belum siap. Di sisi lain, Kinanti yang terus mengikuti gerak-gerik Raditya mencoba memasang jebakan dengan terus memepet Raditya. Kinanti sudah tahu jika Raditya ada rasa padanya. Hanya saja, kelakuan atau penyelidikan Kinanti terhadap Raditya dan Anita ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika saja Abimana tahu, bisa bahaya rumah tangganya. Mengenai Amanda, hingga episode hari ini dia masih saja tenggelam dalam duka. Kepergian David menyisakan luka dan penyesalan. Sayangnya, David terus saja berlalu. Dalam pandangan seorang David, Amandalah pelaku yang sengaja menjebak Abimana agar bisa tidur berdua dengannya di kamar hotel. Pemikiran inilah yang membuatnya menghindar dari Amanda. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini.